ibadah kita itu betul-betul kita sandarkan kepada Allah. Sebab kalau kita beribadah bukan karena Allahnya, karena surganya, karena pahalanya, karena hikmahnya, maka surga, pahala, hikmah dan fadilah itulah yang menjadi sembahan kita, yang menjadi Tuhan kita. Sementara Allah hanyalah sebagai wasilah saja bagi kita untuk mendapatkan itu semua. Ini yang mesti kita pahami. Ini yang disebut namanya syirik. La in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jikalaulah kamu berbuat syirik dari setiap ibadah yang kamu lakukan, la yahbatanna amaluka, maka aku batalkan seluruh amalmu, wa la takunanna minal khasirin, kamu termasuk orang rugi dan celaka. Ini yang Ustaz bilang tadi, takicu dan tarang. Kita mengira dan menyangka kita telah beramal, padahal kita belum melakukan amal soleh dalam pandangan dan pengakuan Tuhan. Rupanya ikhlas itu, Bapak Ibu, kesimpulannya, ikhlas itu tidak lagi terpandang dan tertilik akan rasa keakuan diri kita ini yang beramal. Kalau masih nampak keakuan diri kita yang merasa diri kita beramal, wujudu kazanbun, adanya keakuan dirimu itu adalah dosa. Itu yang dikatakan namanya najis batin. Najis batin itu tidak pernah bisa dibersihkan dengan air sumur, air yang di masjid nih. Tidak bisa dibersihkan dengan 7 samudra, 7 lautan. Tidak bisa Bapak Ibu. Tapi kalau najis zahir bisa dibersihkan dengan air sumur, tapi najis batin nggak pernah bisa. Lalu bagaimana cara membersihkannya? Faktulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum. Bunuh dirimu, itulah sebaik-baiknya cara membersihkan najis batin itu. Itulah taubat yang terima. Apa maksudnya bunuh diri? Bunuh keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang wujud, itu ya bunuh. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu yang melihat itu. Kalau sudah kita bunuh akan keakuan diri kita yang merasa diri yang wujud, merasa diri kita yang melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan hidup, disitulah diri kita itu betul-betul terlepas daripada junub batin. Makanya Allah katakan apa? Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu fa iza qataltuhu wa nadiyatahu. Sesungguhnya hambaku, apabila dia telah aku cintai, aku jadikan dia menjadi waliku, aku angkat dia menjadi kekasihku, maka aku bunuh dirinya. Apabila telah aku bunuh dirinya, maka aku pengganti daripada dirinya. Maka kesempurnaan mati adalah hidup. Kesempurnaan tiada itu adalah wujud. Kesempurnaan buta adalah melihat. Kesempurnaan tuli adalah mendengar. Kesempurnaan bisu itu adalah berkata. Kesempurnaan bodoh mengetahui. Kesempurnaan lemah dan papa adalah kudat dan iradat. Siapa sebenarnya yang hidup? Siapa sebenarnya wujud? Yang sebenar wujud dan hidup itu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah mengatakan wa ani'buduni hadza siratal mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji akan diriku sendiri. Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau yang merasa diri engkau yang solat ya Muhammad, yang merasa diri engkau yang berdiri ruku dan sujud. Ana rabbaka usolli, akulah Rabbmu yang solat itu. Inilah mesti kita pahami, yang tidak boleh kita ingkari Bapak Ibu. Namun kaji ini tidak cukup sebatas di sini Bapak Ibu. Tak bisa kita memahami kaji itu dengan waktu yang 30 menit ini. Ustaz takut nanti salah Bapak Ibu mengambil pemahamannya. Makanya tidak Ustaz dalami maknanya karena waktu kita terbatas. Dan yang terakhir, ibadah yang beramal soleh itu, yang terakhir, kerjakanlah ibadah itu betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nabi katakan apa? Man amila amalan laisa min amrina fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, yang beribadah tidak sesuai dengan tuntunan aku, maka amal ibadahnya itu adalah tertolak. Kesimpulannya Bapak Ibu, syarat ini adalah memberikan pemahaman kepada kita. Kalau kita ingin melakukan suatu amal yang diterima oleh Allah, amal yang soleh, maka hendaklah jalan pertamanya kenali Allah, ikhlas, dan hendaklah sesuai dengan syariatnya yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Kalau ada waktu kita mau bertanya satu orang sebelum ditutup, silakan Pak. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam.
Saya akui kalau melihat penjelasan Buya tadi tentang amal soleh dengan syarat-syarat yang diberikan, berarti amal saya tertolak karena saya tidak memenuhi syarat itu akibat kekurangan ilmu. Tapi yang menguatkan saya selama ini adalah hadis yang mengatakan bahwa setiap kita mau berbuat baik, niat saja itu sudah dihitung satu pahala kebaikan. Kalau niat berbuat buruk sebelum dilakukan belum dihitung. Kalau tidak jadi dihitung, tertulis lagi pahala. Itu yang menguatkan saya. Jadi bagaimana dengan amal saya selama ini, Buya? Tertolakkah atau ada hitungan? Satu. Kedua, bagaimana cara mengenal Allah itu? Saya terus terang, kalau analogi yang Buya sampaikan tadi, Pak Budi saya tak kenal, tak pernah ketemu, itu sahabat Buya. Tapi istri anak saya kenal. Ketika saya kenal walaupun dia jauh, saya bisa menghadirkan wujudnya, bentuk dan rupanya. Tapi kalau Allah, rupa apa yang harus saya hadirkan? Mohon penjelasan Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal Bapak Ibu diterima oleh Allah karena Allah itu Rahman dan Rahim. Anugerahnya, kasih sayangnya itu ya lebih luas daripada langit dan bumi ini. Ya, Allah katakan apa? Inilah ghafarun liman taba wa amana wa amila sholihan summa tada. Aku ni Allah zat yang maha pengampun bagi orang-orang yang merujuk dan kembali kepada aku. Jikalau dosanya itu sepenuh langit dan bumi, sebesar bukit dan gunung, maka anugerah aku, ampunan aku itu lebih besar daripada langit dan bumi, lebih besar lagi daripada gunung itu. Itu maknanya. Ketika kita telah muncul kesadaran untuk mengenal akan Tuhan itu, ya, pada saat itu kita ingin rujuk untuk berjumpa dan liqo dengan dirinya. Maka ketika itu Allah terima taubat kita, Allah ampuni akan dosa-dosa kita. Kemudian kita betul-betul ingin menemui akan dirinya sebelum habisnya usia umur ini. Sumah tada. Lalu kamu beriman dan beramal soleh dan istiqomah kamu dalam iman dan amal soleh itu. Pasti aku terima taubatmu, aku ampuni segala dosamu. Ini maknanya Bapak Ibu. Mengimani Allah itu bukan hanya sebatas melaksanakan perintahnya, bukan hanya sebatas menjauhi larang-larangannya, tapi mengimani Allah yang kita imani selama ini sebagai Tuhan kita, betul-betul mesti sampai kepada musyahadah seperti yang disampaikan oleh Rasul. Jadi tidak hanya iqrarun bilisan, tidak hanya sebatas tasdiqu bil qalbi, dan tidak hanya sebatas wal amalu bil arkan, tapi betul-betul sampai pada puncak musyahadah. Inilah surah Al-Hijr ayat 99 menjelaskan, itu pula lah baginda Rasul mengungkapkan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Supaya apa? Ibadah kita itu betul-betul nikmat, betul-betul hadir ruhani dan jiwa kita itu bersama Allah. Contoh, ini lihat contoh. Ini AC. Ya, AC ini tentu ada anginnya, ada udaranya. Kalaulah boleh Ustaz bertanya sama beliau nih. Bisakah Bapak melihat udara dan angin AC itu? Tidak bisa. Tapi bisakah Bapak merasakan hadirnya AC, angin AC itu pada diri Bapak? Bagaimana rasanya? Nano-nano atau gimana? Dingin? Sejuk? Rasanya udara AC, walaupun Bapak Ibu tidak melihat udaranya, anginnya, tapi Bapak Ibu bisa merasakan hadirnya udara AC itu pada diri. Rasanya adalah dingin dan sejuk. Itu kalau rasa AC. Bagaimana kalau kita memahami akan kehadiran Allah itu pada diri kita? Ini makum raqabah. Walaupun Bapak Ibu tidak mampu menyaksikan dan memandang Allah itu, tapi bisakah Bapak Ibu merasakan hadirnya Allah itu pada diri Bapak Ibu? Bapak jawab lagi, siapa yang bisa coba? Bisa Pak? Coba jawab, Ustaz mengantarkan. Belum, ibu-ibu bisa? Bagaimana merasakannya? Saya setelah melakukan sesuatu yang baik, ada rasa ketenangan, ketentraman di hati. Ketentraman di hati boleh. Tapi mesti memahami begini. Lihat, Ustaz antarkan. Walaupun kita tidak mampu melihat dan menyaksikan Allah pada maqam muraqabah ini, tapi Bapak Ibu mesti mampu merasakan hadirnya Allah itu pada diri. Untuk merasakan hadirnya Allah itu pada diri, itu yang disebut namanya dengan hayat. Hayat itu yang hidup pada diri Bapak Ibu, itu yang adalah ruh. Siapa ruh itu? Ruh itu adalah rahasia aku, kata Allah. Balil insanu ala nafsi basyira.
Aku yang melihat pada dirimu, aku yang hidup pada dirimu. Kalau tak ada hayat pada diri kita Bapak Ibu, bisakah kita ini bergerak? Nah, makanya pahami 7 sifat itu. Sama, basar, kalam, ilmu, kodrat, iradat, dan hayat. Ketika Bapak Ibu tidur, mata ini tertidur, telinga ini tertidur, siapa yang jago, siapa yang bangun di waktu tidur tuh coba? Yang terbangun, yang terjaga pada diri kita di saat kita tidur, itu yang si hayat Tuhan. Siapa hayat? Hayat itu adalah ruh. Siapa ruh? Ruh itulah rahasia aku. Wafi anfusikum apala tubsirun. Kenapa tidak kamu pahami bahwa aku ini telah menjadi rahasia dirimu? Apa kata Allah? Al insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Ini hadis qudsi. Dirimu itu, insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Wa ja'alu lahu min ibadi juz'an, bahwa dirimu itu bagian dari diriku. Ini memahaminya. Nah, jadi kuncinya memahami tentang rahasia mengenal Tuhan, 5 jalannya Bapak Ibu. Ustaz tak terangkan, cuma sebutkan aja kuncinya. Kunci mengenal Allah, pertama melalui nur, melalui nur Muhammad. Yang kedua, kunci untuk mengenal Allah, mematikan diri. Yang ketiga, kunci mengenal Allah, mengenali akan asal usul diri. Yang keempat, memfanakan diri. Dan yang kelima, mengenal akan sifat-sifat Allah. Jadi mungkin untuk jelasnya Bapak Ibu mungkin bisa lihat di YouTube Ustadz, channelnya Tauhid Robani. Situ jelas semuanya. Jadi itu kuncinya Bapak Ibu, ya. Kalau kita ingin mengenal Allah, ya, dengan baik, kenalilah 5 sifat itu, lalu carilah pembimbing, carilah guru yang bisa menghantarkan kita untuk bisa usul kepadanya. Guru banyak, mursyid sulit mencarinya. Maka carilah al ulama warasatul anbiya. Ulama warasatul anbiya, dialah yang menghantarkan rohani kita untuk mampu bisa berlikuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaji ini dipertanggungjawabkan dunia akhirat Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak hanya kita sebatas memahami kajian fikih, karena ilmu yang kita pelajari wajib 3. Ini penutup terakhir, lagi. Yang pertama itu ya fikih. Fikih ini yang disebut namanya syariat. Yang kedua tasawuf. Tasawuf itu disebut namanya tarekat. Yang ketiga tauhid. Tauhid itu disebut namanya hakikat. Kalau sudah sempurna syariat fikih kita, tarekat tasawuf kita, dan hakikat tauhid kita, barulah kita sampai kepada ma'rifat. Ma'rifat ini yang menghantarkan kita kepada Allah. 3 ilmu ini yang dijelaskan oleh Rasul. Iman, Islam, dan ihsan. Iman itu tauhid tuh. Itu akidah. Dia bicara tentang ruh, keesaan Allah. Yang kedua, Islam. Islam itu yang fikih, itu yang syariat. Ya, itu yang ibadah tuh. Itu nyata pada batang tubuh. Kemudian adalah ihsan. Ihsan itu yang tasawuf. Pada diri kita itu yang qalbu. Makanya di dalam Al-Quran itu 3 cuma, walaupun Al-Quran 30 juz, isinya cuma 3. Akidah, ibadah, dan akhlak. Itu dia. Ibadah itu fikih. Akhlak itu tasawuf. Akidah itu namanya iman. Maka pelajari itu semua supaya ibadah kita itu betul-betul ada nikmatnya. Jadi orang yang sudah bermakrifat kepada Allah, nih terakhir, orang yang makrifat kepada Allah itu hakikatnya dia telah liqa, berjumpa. Hakikat orang yang liqa itu adalah musyahadah, menyaksikan. Hakikat musyahadah itu yang disebut namanya muwajjahah, bertatap wajah. Hakikat muwajjahah itu adalah fana. Hakikat fana itulah baqa itu. Sehingga ada di Bapak Ibu di situ yang berbuat itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita anugerah kemudahan dalam memahami ilmu ini, sehingga kita selalu istiqomah bergiat untuk beramal. Bagaimana amal kita itu betul-betul amal yang bermakrifat, amal yang diakui oleh Allah, bukan hanya amal yang diakui oleh diri kita ini. Kalau Allah sudah mengakui kita sebagai hambanya, 100% itu hamba Allah. Kalau kita baru mengatakan kita ini hamba Allah, itu ngaku-ngaku namanya. Ini saja, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.